Kesibukannya selain jadwal nyanyi pasti on air, off air, yang utama dan prioritas itu keluarga dulu, suami dan anak-anak gitu. Kalau Mbak Sumi sendiri ngebagi waktunya tuh gimana sih untuk keluarga dan juga pekerjaan? Alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan berbarengan juga dengan baik karena juga eh, di samping suami yang selalu support, yang selalu bantu aku, ada punya keluarga juga yang selalu support sehingga aku bisa menjalankan rutinitas profesi aku juga sebagai seorang penyanyi. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada mama, pastinya juga sulit untuk bisa membagi waktu. Tapi karena alhamdulillah Allah masih kasih rezeki kita punya orang tua ya yang jadi bisa support kita berdua. Kegiatan aku alhamdulillah lancar. Biasanya kalau bulan Ramadan kan Mbak Sumi lagi banyak-banyaknya job nih, kan Mm-mm. sesuai dengan lagu religi gitu. Mas Mas mungkin ngebatasin nggak sih? Insya Allah kalau untuk Ramadan Insya Allah 1000% mendukung sih. Ya, Walaupun sibuk gitu tiap harinya. ya karena itu bagian dari dakwah sih. Alhamdulillah, Sabang selalu support sih dari semua segi, dari segala halnya sangat support. Salah satu yang menarik itu dari Mbak Sumi dan juga Mas Nur adalah perbedaan 10 tahun. Mhm. Nah, sempet agak susah nggak sih untuk komunikasi? Karena kan bedanya lumayan nih 10 tahun. Sempet ngobrolnya nggak nyambung lah apa gimana gitu. Nggak ada, Abang aja yang fine-fine jawab. aja, biasa aja. Biasa aja. Kalau Sulis tuh justru justru perbedaan usia yang terpaut agak jauh itu yang bikin rumah tangga kita tuh justru adem ayam aja. Alhamdulillah kita nggak pernah berantem yang sampai marah ngotot-ngototan, nggak pernah. Justru hampir nggak pernah ribut. Kita nih nggak pernah ribut berdua. Karena pertama abang juga memahami aku. Eh, ya abang selalu bilang abang ini harus sabar ngadepin kamu karena pertama kamu di samping istri abang, kamu juga ibaratnya seperti adik abang sendiri. Jadi kalau masih agak-agak error-error ya dimaklumi ya yang. Insya Allah. Jadi ngayomin lah kalau itu kalau kita mau pakai istilahnya tuh abang lebih mengayomi Sulis gitu. Ya membimbing, menemani, mengarahkan gitu dan untung aku sebagai adik atau sebagai murid juga bukan murid yang bandel, bukan adik yang bandel. Jadi ya Sulis yakin semua yang diarahkan suami itu pasti kan yang terbaik, yang baik. Jadi nggak ada yang perlu dibantah kecuali kalau kadang kali ada sesuatu yang kita nggak sependapat ya kita diskusi, nggak pernah sampai terbawa ribut apa nggak pernah. Yang namanya rumah tangga kan pasti ada lah berantem-berantem Hmm. kecilnya gitu. Nah, kalau lagi berantem gitu siapa yang ngalah duluan biasanya? Ayo jujur yang jujur yang. Yang banyak gua deh. Di bulan puasa nggak boleh bohong sumpah. Nggak boleh. Yang banyak gua. Yang banyak bikin Ini salah. bulan puasa loh. Yang Ya. banyak bikin salah maksudnya. Ah, intinya istri saya ini perempuan yang hebat, istri yang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh, adapun kesalahan kami saling memahami dan tidak pernah didengar oleh siapapun di sekeliling kami. Kami tidak pernah memperlihatkan bahwa kami ada masalah internal rumah tangga kami. Tidak pernah kami memperlihatkan itu. Di depan orang tua kami, yang satu rumah dengan kami tidak pernah mempertontonkan itu atau memperlihatkan itu. Dengar pun enggak, kami enggak pernah. Nggak pernah, Anak-anak pun tidak ada yang tahu. nggak pernah. Kakak kami yang ada di rumah tidak pernah tahu kami ada masalah atau tidak. Intinya kehidupan kami ini kami bawa enjoy aja. Tapi ketika lagi ada masalah itu menyelesaikannya gimana? Apakah diskusi atau diem-dieman dulu nunggu Jadi kalau ribut, kami ribut nih. Nah itu keluarlah kata-kata indah semuanya. contohnya? Langsung bikin syair amarah. Jadi entar nanti muncul lagu apa, tapi belum dipublis sih lagunya. Palingan buat nyanyian aja di kamar mandi atau Judulnya apa? Kau pokoknya menyebalkan. kami. Tapi emang ya apa yang mau diributin juga Nggak memang kita nih berdua ya kayak gini. Kayak sahabat, kayak temen, saling ngerti, saling memahamin. Sulis juga menunjukkan rasa hormat sama abang sebagai suami, sebagai kakak itu. Sulis benar-benar laksanakan kewajiban Sulis sebagai istri, sebagai adik gitu. Sulis ya melakukan yang terbaik lah untuk itu. Kalau ada yang kurang-kurang, kalau
kadang-kadang masih error ya abang harus maklumin, harus maafin Jadi- gitu. Udah berapa lagu tercipta dari Just rasa unek-unek. bunda gitu? Ada sih kalau berapa Kalau file-file ada filenya banyak. filenya yang belum pernah ditunjukin. Jadi abang itu kayak misalnya kemarin bikin lagu buat aku, itu aku nggak tahu. Jadi dia langsung ketemu sama arranger aku. Bang, saya punya syair nih, saya punya apa lirik lagu kayak gini, tolong dong bikinin lagu yang indah, yang bagus buat Sulis. Nah itu dikasih pas ulang tahun aku. Jadi kado-kado yang abang kasih itu selalunya punya nilai berharga, bermakna yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Ya mungkin ada orang yang senang dengan kado yang apa barang-barang yang harganya ratusan juta, itu mungkin sesuatu yang berharga. Tapi bagi Sulis yang berharga yang tidak ternilai itu yang langsung dari tangannya, langsung dari pikirannya, langsung dari hatinya. Nah itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Coba dong satu bait dong, Mak. itu Jangan lu paksakan gue. Kalau Abang kalau nyanyi. kalau istri disuruh nyanyi nggak apa-apa. Kalau gua nyanyi takutnya telinga lu yang sakit. Nah, ini kan kado ulang tahun. Jadi harusnya Ya dia yang nyanyi aja, mewakili ya. Apa? Oke, suruh nyanyi deh. Oh ciptaan abang ya? Iya. Kaulah yang terindah di antara bunga, semerbak wangimu isyaratkan cinta. Kau terima daku seadanya diriku, untuk jalani hidup meraih ridhomu. Itu ciptaan bapak ini. Jadi sebenarnya lagu ini memang hadiah istimewa buat istri saya. Tetapi juga saya mau sampaikan buat teman-teman bahwa lagu ini buat kalian-kalian lelaki-lelaki hebat. Nah, ini lagu ini. Sulit. Abang Nur ini orangnya seperti apa sih? Orangnya, abang itu unik. Ya, abang tuh dibilang romantis. Orangnya Jangan lu unik. ngarang deh. Enggak. Tapi romantisnya abang tuh beda sama laki-laki yang lenje, yang apa, yang gombalan ya. Abang tuh nggak kayak gitu. Abang jauh dari karakter laki-laki yang penuh gombal. Kalau abang itu merhatiin, ngelihat kita, kayak ngelihat kita tuh lagi butuh apa, kita tuh lagi perlu apa. Nah itu kayak diam-diam abang tuh udah beliin, atau diam-diam abang tuh udah nyiapin, diam-diam abang tuh udah pesenin kayak gitu-gitu. Jadi nggak nunggu kita minta atau nggak nunggu kita apa, enggak, tapi abang merhatiin apa yang kita butuhkan tuh selalu jadi perhatian. Dan menurut Sulis, laki-laki yang seperti itu tuh nggak banyak, yang peka terhadap pasangannya, kebutuhan pasangannya itu. Bukan kayak nunggu kita ngomong dulu, beliin aku ini dong gitu, nggak pernah. Sulis juga nggak pernah kayak gitu. Sulis nggak pernah minta-minta sama abang. Alhamdulillah nggak pernah. Yang beliin aku ini, malah abang, ayo kita belanja sepatu yuk, ayo kita beli. Enggak, Sulis sudah banyak sepatu, sudah banyak tas, ayo tapi abang pengen beliin. Enggak. Justru yang senang belanja bapak ini. Enggak juga dong. Salah satu yang pembelian yang paling berkesan apa? Pembelian yang paling Sulis belum pernah diciptakan lagu yang seindah abang menciptakan. Jadi kalau pembelian barang, pemberian kayak gitu-gitu sih banyak lah ya kayak gitu-gitu. Dan sering kan abang beliin kasih kayak gitu. Tapi kalau menciptakan sebuah karya itu yang paling istimewa. Yang Pernikahan berapa? kita jalan 3 tahun ya. Alhamdulillah ada yang baru. paling istimewa. Kehadiran anak perempuan itu yang paling istimewa. Oh iya, abang pengen banget anak perempuan. Jadi lagu itu, Ciptain pas umroh. jadi lagu itu yang tadi dinyanyikan sama Sulis, nah, itu mewakili permintaan hati saya, Pengen anak perempuan. ingin anak perempuan. Jadi saya itu sangat merindukan kehadiran anak perempuan
Terus kami itu umroh, Aku hamil 5 bulan. hamil Ya. 5 bulan. Pas aku hamil 5 bulan, abang tuh ngasih hadiah aku pergi umroh. Nah itu hadiah paling istimewa. Dan hadiahnya tuh kok Bongkar-bongkar sih. enggak, abang kok apa kepikiran hadiahnya tuh bukan yang sesuatu yang apa barang apa tuh enggak gitu loh. Tapi ayo kita beribadah karena dan kebetulan anak aku tuh waktu di USG itu nggak pernah mau nunjukin sampai usia 7 bulan. Usia 7 bulan itu. Nggak mau ngasih lihat nih laki atau perempuan. Sementara bapaknya kita berdua ya kita sih mengharap sama Allah. Kalaupun Allah ngasih laki perempuan ya kita bersyukur. Sampai akhirnya kita pergi umroh. Abang tahu-tahu pulang bawa koper umroh. Hah, ini serius Sulis lagi hamil? Nggak apa-apa. Kita berdoa, kita minta sama Allah langsung di depan Ka'bah. Udah kita berdua dan ceritanya itu kita ditinggal sama rombongan. Karena aku hamil, aku terpisah. Kan beda sendiri jalurnya. Abang sama grup yang teman-teman umroh, aku sendiri. Ya aku dianterin sama, adalah yang anterin. Nggak taunya aku ditinggal. Abang yang udah masuk ke dalam keluar lagi. Jadi kita misah dari rombongan, kita umroh berdua doang. Dari awal sampai kita selesai ya. Selesai. Alhamdulillah malah jadi khusyuk. Jadi niatnya jadi ya udah ini keinginan kita. Jadi di depan Marwah, Waktu sa'i di bukit. waktu saya di Bukit Marwah itu, di atas bebatuan itu di depan Marwah. Di situlah kami duduk di situ, Iya. meminta di situ. Akhirnya pulang ke tanah air, berjalan waktu, Sulis lahir anak perempuan. Anak perempuan, disitulah saya kasih nama, kami sepakat. Udah nazar. Udah nazar, namanya Marwah. Marwah Nurom Lahitena. Jadi 20 Februari 2023. Jadi baru 1 tahun usianya. Kan itu jadi salah satu impian dari abang ya. Jadi protektif nggak sih ke anak. Ya. Awas itu jatuh, awas itu nyambung. Oh iya. Itu sih aku yang lebih kayak gitu ya. Bapaknya agak lebih sembrono sedikit. Itu mungkin budaya kali ya, karakter. Maksudnya aku ini kan budaya orang Jawa, sementara abang ini mungkin yang ngeliat anak jatuh, ngeliat anak apa tuh itu biasa aja, sementara aku nggak kayak gitu. Paling di situ berantemnya di situ. Takut kasih perhatian yang lebih, takutnya mamanya cemburu karena mereka 2 orang sih kan, Iya. perempuan. Soalnya Mamanya kan ada saingannya. iya, soalnya anakku tuh jealous banget. Jadi kalau aku misalnya gini ke bapaknya, dia pukulin aku. Muka aku tuh dipukulin sama dia. Makanya aku bilang sama anakku, Marwah ingat ya, Marwah mami lahirkan bukan untuk jadi saingan mami. Tapi untuk menjadi teman mami mengawal Dedi. Ya itulah sebenarnya, paling kita berantemnya tuh berantem yang nggak penting kayak gitu-gitu aja. Tapi hal-hal yang prinsip kita nggak pernah. Salah satu yang menarik yang aku baca di artikel juga, abang itu tidak membeda-bedakan. Jadi sama anak dari Mbak Sulis yang sebelumnya itu tetap dianggap sebagai anak kandung, tetap diperlakukan sebagai anak. Itulah. Memang anaknya? Itu memang anak anaknya? saya. Jadi itu rahmat Allah, sama dengan Marwah ini. Rezeki Allah, amanah Allah kepada saya. Jadi apa yang harus saya buat perbedaan? Jadi justru abang tuh nggak suka kalau pakai istilah-istilah ini anak ya, apa bukan dari abang tuh, abang tuh nggak senang. Nggak Memang boleh. itu anak saya, abang selalu bilang itu anak saya. Dan titipan itu bukan titipan dari Sulis, tapi itu Allah menitipkan kepada saya. Ini amanah dari Allah kepada saya. Kamu juga kalau mau saya piara, Jadi itu anak- Anda jadi anak saya, nggak apa-apa. Karena itu ada amanah. Amanah dari Allah. Itu sih yang salah abang. Abang sempat ngomong kalau masih tinggal sama orang tua. Awalnya waktu nikah tuh kita pisah, tapi karena apa orang tua kita tuh emang tipe yang nggak bisa jauh. Abang ini nggak bisa jauh dari orang tua, ibu terutama ibu. Terus ngeliat mama kita kayak pikiran sedih, akhirnya ya udahlah, mama kita ajak tinggal bareng kita lagi. Dan alhamdulillah saya sendiri kan sudah Udah nggak punya ibu. nggak punya ibu, udah ditinggalin ibu. Jadi Ayah nggak pun, mau. bapak pun begitu. Saya yatim piatu juga. Hmm.
nggak ini bang, mungkin dari teman-teman nggak takut ada omongan lu udah gede udah nikah masih tinggal sama orang tua gitu. Kalau kita berdua prinsipnya gini, kalau kita masih punya orang tua, berarti Allah masih ngasih kesempatan kita untuk mengabdi kepada orang tua. Nggak semua orang punya kesempatan seperti yang kita punya hari ini. Banyak orang tua yang duduk termenung menunggu anaknya datang, kok anakku nggak ada yang datang, nggak ada yang jenguk aku. Nah kita nggak mau orang tua kita kayak Maksud gitu. dia kita numpang begitu. Enggak lah, enggak, bukan. Maksudnya Jadi dia berpikir bahwa kita masih numpang. Mungkin. bukan numpang orang tua, maksudnya kita tuh kena masih mau Teman kan kadang di lingkungan di teman-teman anak "Ah, lu mami udah gitu. gede, masih tinggal sama orang tua aja." Oh enggak lah. Justru kita Justru karena kita dekat dengan orang tua, itu malah dekat sama rezeki kita. Tapi kalau kita jauh sama orang tua, jauh sama rezeki kita, maka kasih sayang gitu. Justru kalau orang tua kita tuh alhamdulillah, kalau kita jauh malah wah langsung kepikiran. Mama Jadi, soalnya pernah nangis kita tinggal ada dua. kita pisah nangis. Anak sama orang tua kita. Kalau kita pisah sama mereka, kita kehilangan kebahagiaan, kerinduan itu yang. Tetapi kalau anak dan orang tua kita satu rumah, maka kita tidak akan kehilangan dua-dua itu. Kebetulan Hiburan dan kasih sayang itu jangan sampai jauh dari kita. Jadi bukan hanya istri yang memberikan kasih sayang, tapi dari orang tua kita. Apalagi doanya. Setiap hari kalau kita, nah hati-hati. ya itu. Jadi abang tuh tipe family man. Ya, abang family man. Jadi kita pernah mencoba, abang kan masa kita udah rumah tangga, coba kita rumah-rumahan sendiri. Nah pas tinggal sendiri, aduh gak tenang ya, yang akhirnya tetap aja seminggu sekali pulang dan orang tua aku tuh gak bisa jauh, kebetulan aku anak perempuan, aku anak bungsu. Jadi kayak udahlah daripada bikin orang tua pikiran sedih, udah kita mendekat dulu sama orang tua. Kita ada waktunya kan, kita nggak akan selalu bisa sama-sama. Sekarang Allah masih kasih rezeki kita umur panjang, mama kita umur panjang, bapak umur panjang, ya kita nggak akan pernah jauh dulu dari orang tua. Oke, terakhir. Oke. Jeng jreng. Kalau kalau ditanya gitu, apa yang membuat Sulis jatuh hati sama abang itu ya bahwa semua yang ada di diri abang itu yang membuat Sulis tuh bahagia, membuat Sulis itu tenang, berada di dekat abang, berada di samping abang tuh Sulis merasa bahagia dan tenang. Jadi kuncinya itu. Dan Allah menggerakkan hati Sulis, berarti semua kalau Allah tidak menghendaki nggak akan terjadi. Tapi karena Allah menggerakkan hati Sulis, dan alhamdulillah ternyata apa jalan hidup yang Sulis pilih itu ternyata membawa kebahagiaan di rumah tangga Sulis. Jadi kalau ditanya gitu ya semua yang ada di diri abang itu baiknya, kurangnya itu semuanya membuat Sulis tenang dan bahagia. Itu kuncinya. Mau tahu apa tahu banget ya. Yang GR nanti istri gua dong. Tapi gua jawab ya. Jadi lagu yang gua berikan itu sudah mewakili isi hati gua. Bahwa gua melihat dia melihat saya itu tidak ada perbedaan. Dia tidak melihat tentang profesi, latar belakang saya siapa. Tetapi melihat karena cinta, begitupun saya tidak melihat segala-galanya. Jadi begitu guys, semoga menemukan jodoh terbaik.